tepatnya di kamar VIP ruang mawar. Dirawat dua pasien perempuan bernama Ayu dan Nadia. Ayu mengeluh nyeri kepala hebat sejak pagi, sedangkan Nadia mengalami sesak napas sejak 2 hari terakhir. Kondisi keduanya tampak lemah dan membutuhkan perhatian intensif. Perawat Pinky mendampingi Ayu dengan komunikasi menenangkan agar pasien mau menceritakan keluhannya. Sementara perawat Nabifah memberikan dukungan emosional kepada Nadia yang tampak gelisah. Keduanya juga berkoordinasi menciptakan suasana ruangan yang kondusif, serta memberikan edukasi tentang pentingnya istirahat, kepatuhan pengobatan, dan menjaga emosional. Situasi ini menuntut keterampilan komunikasi terapeutik agar pasien merasa diperhatikan, didukung, dan lebih kooperatif dalam perawatan. Selamat pagi, saya Pinky. Saya yang perawat yang bertugas di ruangan ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Saya Ayu. Oke, Ibu Ayu. Ibu senang dipanggil apa? Dipanggil Bu aja. Ibu, apa yang ibu rasakan saat ini? Kepala saya itu dari pagi itu pusing Mbak, dan saya terus juga sering merasa kesal, terus mudah marah gitu ke orang-orang sekitar saya. Saya melihat ibu tampak tegang. Apakah benar begitu? Ya Mbak, saya itu juga sering jengkel banget akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa alasannya. Ibu, kalau boleh saya tahu, apa yang biasanya ibu lakukan saat ibu tuh marah karena nyeri lagi? Saya sering membentak orang-orang yang ada di sekitar saya sih Mbak. Bagaimana hasilnya ibu tuh melakukan hal tersebut? Malah bikin orang di sekitar saya itu merasa jauh dari saya, karena kan merasa sifat saya beda dan juga sering marah gitu. Baik, ibu, di sini saya ada bantal. Jadi mari coba kita latihan ketika ingin warna ibu muncul. Ibu bisa melampiaskan memukul bantal supaya agar marah ibu tuh tersalurkan, tapi tidak menyakiti orang lain. Bisa ibu coba? Bisa. Monggo. Ibu, gimana perasaannya? Sudah lumayan lega sih. Bagus. Di sini pertanyaannya kita coba melakukan teknik latihan nafas dalam sebanyak 3 kali. Nanti cukup ikuti saya. Nanti ibu tarik nafas melalui hidung, lalu ditahan. Saya hitung 3 kali. Nanti hembuskan melalui mulut secara perlahan. Bisa kita coba langsung ibu? Bisa. Baik ibu, tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, buang melalui mulut secara perlahan. Sekali lagi ibu, tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Ibu, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Ini bagaimana perasaannya ibu? Sudah lumayan lega Mbak, dan juga enak-enak. Terus selanjutnya mungkin ibu bisa dengan cara teknik lain, bisa dengan berdoa atau beribadah agar ibu supaya lebih tenang seperti itu. Bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan latihan yang sudah kita lakukan sebelumnya? Jauh lebih rileks sih Mbak. Di sini saya ingin mengingatkan ibu kalau di rumah jangan lupa untuk rutin latihan nafas dalam 3 kali sehari ya ibu. Untuk minggu depan kita akan ulang lagi pertemuan di puskesmas ini. Ya, terima kasih Mbak sudah diingatkan. Semoga ibu segera pulih dan nyerinya berkurang. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi. Baik, gimana perasaannya ibu selama 1 minggu ini? Jauh lebih baik sih Mbak, dan saya juga sering melakukan teknik nafas dalam di rumah. Bagus sekali. Apakah sudah terasa manfaatnya ibu? Sudah, saya jadi lebih tenang. Dan di sini saya mempunyai 2 cara lain, yaitu jika cara yang sebelumnya kita latihan itu belum bikin ibu tenang, jadi di sini ada 2 cara lain, yaitu distraksi dan spiritual. Nah, yang distraksi ini apabila ibu tuh marah, ibu tuh bisa mengalihkan perhatian ibu dengan membaca buku misalnya, atau mendengarkan musik, atau bermain dengan anak. Lebih menang menurut ibu. Iya Mbak, nanti saya akan coba di rumah.
memperdalam dari segi spiritual ibu, mungkin dengan berdoa atau membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan ibu. Ibu, ini ada obat dari dokter. Nanti ibu minum setelah makan saja, di pagi dan malam saja ya ibu. Baik. Ibu, coba ibu sebutkan kembali apa saja cara mengendalikan marah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teknik nafas dalam, distraksi dan juga bergerak. Jangan lupa untuk rutin melatihnya ya ibu. Minggu depan kita evaluasi lagi ya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Selamat sore Ibu, saya perawat Nabifa yang bertugas pada sore hari ini di Puskesmas Patrang. Dengan Ibu siapa nggih? Dengan Ibu Nadia. Ibu Nadia suka dipanggil dengan Ibu siapa? Ibu Nadia saja. Baik. Untuk keluhannya Ibu apa nggih? Ini Mbak, saya merasa sesak nafas, terus kayak sering gelisah, terus cemas gitu Mbak. Baik Ibu, jika Ibu merasa sesak nafas, gelisah saat marah, apa yang Ibu lakukan? Biasanya ini Mbak, ini saya kayak mukul meja gitu Mbak. Baik, hal tersebut kan bisa menyakiti diri Ibu ya. Kita bisa melakukan teknik lain. Yang pertama itu bisa mendengarkan musik, menonton film, dan melakukan hal sesuai hobi Ibu. Oh begitu ya Mbak, seperti apa tuh Mbak? Contohnya kayak misal nonton film yang Ibu suka, terus membaca buku, dan mendengarkan musik yang Ibu suka. Ada juga teknik yang kedua itu dengan cara beribadah sesuai keyakinan Ibu dan juga berdoa kepada Tuhan Ibu. Bagaimana Ibu? Oh iya Mbak, nanti saya akan lakukan seperti yang Mbak bilang gitu ya. Oke. Ibu, bisa disebutkan apa saja yang saya berikan teknik-tekniknya? Tadi itu ya Mbak, menonton film ya, terus kayak mendengarkan musik, terus membaca buku, terus kayak rajin beribadah sama berdoa itu ya Mbak. Oke Ibu, itu dilakukan agar rasa marah atau kesal Ibu tuh tidak ke keluarga atau ke orang lain, bisa ke nonton film gitu Ibu, atau hal yang mungkin Ibu suka. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak sudah merekomendasikan hal kayak gitu ya. Oke Ibu, sama-sama. Semoga Ibu cepat pulih dan cepat sembuh dan marahnya cepat teratasi. Amin. Oke Ibu, ini ada obat rekomendasi dari dokter. Bisa Ibu konsumsi pagi setelah makan dan malam hari nggih. Ini Mbak, terima kasih. Oke Ibu, sama-sama.